bahwa kita masih bisa hidup sampai pada detik ini, masih bisa menikmati nafas kehidupan sampai pada detik ini. Dan itu pun yang Tuhan Yesus mengingatkan dari lagu pertama, itu semua hanya karena Allah Bapa begitu baik. Tuhan begitu baik masih memberikan kita waktu. Itu yang Tuhan Yesus mengingatkan untuk kita semua. Karena kita sendiri saja tidak bisa seperti tertulis di dalam firman. Kita saja siapa di antara kamu yang bisa menambah sehasta saja di dalam jalan kehidupanmu. Dan itu yang Tuhan Yesus mengingatkan untuk kita semua. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Ini menjadi peringatan bagi kita. Bagi kita semua yang Tuhan Yesus mau mengingatkan, yaitu segala sesuatu yang Tuhan Yesus izinkan terjadi dalam kehidupan kita masing-masing. Contohnya seperti sekarang ini, kita anak-anak beribadah, ada artinya semua untuk kebaikan kita. Di situ pun Tuhan mau mengingatkan kembali untuk kita semua, kembali tertuju kepada diri kita masing-masing. Apakah betul aku sudah mengerjakan keselamatan atau belum? Itu yang Tuhan Yesus mengingatkan untuk kita semua. Karena tadi bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasamu memulihkan hidupku. Waktumu ini mempunyai arti yang sangat banyak. Waktunya Tuhan ini mempunyai arti yang sangat banyak. Waktunya Tuhan bisa pun, yaitu di saat kita di dalam tantangan, tetapi waktu Tuhanlah yang membuka segala jalan. Waktu Tuhan, di mana di situ Tuhan akan menyatakan jawaban yang kita butuhkan. Tapi waktu Tuhan ini juga bisa jadi yang Tuhan Yesus mengingatkan juga bisa adalah waktu yang paling terakhir. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasamu memulihkan hidupku. Tetapi di sini yang Tuhan Yesus mengingatkan waktumu ini yang berlanjutan, dan ku percaya kuasamu memulihkan hidupku ini mengingatkan tentang waktu yang masih diberikan bagi kita. Telah tiba waktumu, waktu Tuhan berikan setiap detik bagi kita. Mengartikan setiap detik kita bisa berdoa, sebut nama Tuhan Yesus, baca firman, dengar firman, menyanyi puji-pujian. Itu semua pasti kita buat untuk Tuhan Yesus. Dan kapanpun kita bisa melakukannya. Tetapi tergantung apakah kita melakukannya dengan benar atau dengan salah. Kalau dengan salah, Tuhan tidak akan perhitungkan sedikit pun. Kalau hanya masuk ke dalam hadirat Tuhan untuk bermain-main. Tetapi kalau dengan benar, Tuhan sangat memperhitungkan. Dan Tuhan akan mengingatnya sebagai mengerjakan keselamatan. Itu yang Tuhan Yesus mengingatkan untuk kita semua. Apakah memang benar kita sudah selalu bersyukur untuk kuasa Tuhan yang Tuhan berikan bagi kita, yaitu kita masih bisa bernafas. Bernafas itu sulit kalau tidak tahu caranya. Kita tahu saja tarik nafas, kasih keluar, itu saja. Tetapi hikmatnya datang dari mana? Dari Tuhan. Tidak ada yang tahu hikmat itu seperti apa. Itu yang Tuhan Yesus mau mengingatkan untuk kita semua, yaitu tanpa Tuhan kita tidak bisa hidup. Tanpa Tuhan kita tidak bisa berbuat apa-apa. Jikalau tidak ada Tuhan Yesus di dalam diri kita masing-masing, yaitu yang menuntun kita dalam setiap hal yang kita buat. Yang kita buat itu kita mau menyenangkan hati Tuhan. Sampai-sampai yang Tuhan Yesus ingatkan masuk kamar mandi pun minta pimpinan Roh Kudus agar jangan sampai berdosa di dalam. Karena contohnya di kamar mandi berpikir bahwa diri sendiri saja yang lihat, diri sendiri saja yang dengar, diri sendiri saja yang tahu. Bukan saja di kamar mandi saja, itu di tempat-tempat tersembunyi juga, bahkan di tempat terbuka pun bagi masing-masing orang. Di hati masing-masing, itu yang Tuhan Yesus ingatkan untuk kita semua. Kuasa Tuhan berikan agar memulihkan hidup kita. Memulihkan itu karena kita sudah sangat banyak berdosa terhadap Tuhan. Itu mengapa dipulihkan? Karena tanpa Tuhan kita akan hancur. Itu yang Tuhan Yesus mau mengingatkan untuk kita semua. Bahwa waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti dan memang benar. Itu sangat-sangat benar. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, tetapi terkadang banyak yang melupakannya. Banyak yang melupakan bahwa rencana Tuhan bukan hanya pada saat ini yang mereka mengerti saja, yang saat ini saja, tetapi rencana Tuhan itu berkelanjutan. Yang terbaik untuk mereka di masa depan, bukan di masa ini saja. Itu yang Tuhan Yesus mengingatkan untuk kita semua. Apakah kita mau maju ke dalam masa depan yang penuh dengan harapan, yaitu di mana Tuhan Yesus memberkati terus-menerus, atau yang penuh dengan kecelakaan, yaitu yang didampingi dengan iblis terus-menerus,
Iblis gandeng terus menerus dan bawanya bukan ke dalam kehidupan, tetapi ke dalam kebinasaan. Itu yang Tuhan Yesus ingatkan untuk kita semua. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Itu yang Tuhan mau ingatkan untuk kita semua. Selagi Tuhan masih memberikan kita waktu untuk berbalik dan bertobat dengan sungguh-sungguh, harus melakukannya daripada sudah terlambat. Sudah terlambat, penyesalannya akan terlalu luar biasa. Sampai-sampai tidak tahu mau berbuat apa. Sangat terlalu besar jikalau penyesalannya sampai saat sudah terlambat. Karena di saat itu keinginan hanya mau mati. Karena sangat menyia-nyiakan waktu yang Tuhan berikan. Sudah hidup, malahan bermain-main. Sudah hidup, Allah Bapa kasih nafas kehidupan dengan cuma-cuma setiap detiknya, tapi malahan buang karena berbuat dosa. Itu yang Tuhan Yesus mengingatkan untuk kita semua. Walau kadang tak mudah dimengerti dan memang benar. Terkadang kita tidak mengerti kenapa Tuhan bikin begini, kenapa ini. Tetapi Tuhan mengajarkan di ref itu lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Berarti tetap beriman, tetap taat, tetap dengar-dengaran kepada Tuhan, dengar-dengaran melakukan firman. Itu yang Tuhan Yesus mengingatkan untuk kita semua. Teratur dalam saat ibadah, itu yang Tuhan Yesus mau mengingatkan untuk kita semua. Ingat, selagi masih diberikan waktu daripada Tuhan, Tuhan masih memberikan kita waktu. Bisa saja detik berikutnya Tuhan Allah Bapa mencabut nafas kita. Kita mau melawan apa? Kita mau membantah apa? Kita tidak bisa membatalkannya. Kita tidak bisa memintanya lalu diberikan kembali. Kalau Allah Bapa sudah keputusan akhir kita dicabut nafas kehidupan, berarti dicabut. Itu yang Tuhan Yesus mengingatkan untuk kita semua. Kenapa Tuhan Yesus mengingatkan seperti itu? Agar kita takut. Kita takut kepada Allah. Takut kepada Allah bukan berarti kita sembunyi daripada Allah, tidak mau beribadah. Tidak. Takut kepada Allah itu berarti kita takut untuk berbuat salah di hadapan Allah Bapa di surga. Takut untuk berbuat dosa, apalagi di dalam hati yang tidak dilihat orang-orang. Itu yang Tuhan Yesus mengingatkan untuk kita semua. Karena di lagu berikutnya, Tuhan selalu menolongku. Itu pasti benar, pasti kita masing-masing merasakannya sendiri. Setiap hari, bagaimana kita bisa bangun dari tempat tidur? Kita punya tangan mana yang bergerak? Kita punya kepala bergerak, lihat kemana terlebih dahulu. Bagaimana kita mengambil nafas kehidupan di hari yang baru? Itu yang Tuhan Yesus mengingatkan untuk kita semua. Tuhan selalu menolong kita, bahkan sampai pada hal-hal yang paling kecil sekalipun. Itu mengapa kita harus selalu mengucap syukur. Mengucap syukur kepada Tuhan dengan melakukan apa yang Tuhan mau. Jikalau kita masih mau untuk melakukan apa yang kita mau, apa yang aku mau, saya mau begini. Saya mau main. Saya tidak mau serius saat ibadah. Itu yang Tuhan Yesus ingatkan. Ada hukumannya. Kita semua sudah diingatkan terus-menerus. Dalam firman sudah tertulis dengan jelas. Orang yang fasik sudah pasti akan menerima hukuman. Mau terima upah apa kalau tidak senangkan hati Tuhan? Itu yang Tuhan Yesus mengingatkan untuk kita semua. Itu mengapa tempat lagu ini berkesambungan. Itu yang Tuhan Yesus mengingatkan untuk kita semua. Itu dari lagu pertama Tuhan mengingatkan, hormati waktu Tuhan. Hormati waktu Tuhan dengan lakukan yang Tuhan mau setiap detik saat masih hidup di dalam dunia ini. Pakai seperti lagu itu, hidup ini adalah kesempatan. Pakai hidup ini untuk melayani Tuhan, untuk menyenangkan hati Tuhan. Karena ini semua hanya waktunya Tuhan. Kalau Tuhan bilang stop, kalau Allah Bapa bilang stop, maka selesai. Itu mengapa dengan cara menghormati waktu Tuhan itu, kita menyadari bahwa benar Tuhan selalu menolong kita. Selain di rambut kita tidak akan terjatuh tanpa seizinnya Tuhan. Itu tertulis di dalam firman, maka berarti benar. Itu yang Tuhan Yesus mengingatkan untuk kita semua. Tuhan selalu menolongmu, maka kita mengucap syukur karena kita bisa ada sampai saat ini. Itu semua hanya karena berkat kemurahan Tuhan. Maka terjadilah jikalau kita melakukan semua itu dari lagu pertama 2-3 sampailah pada lagu keempat, sampai akhir hidupku, yaitu setia. Itu yang Tuhan Yesus mau mengingatkan untuk kita semua. Banyak orang bisa berbuat baik, banyak orang bisa menyenangkan hati Tuhan,
tetapi terkadang sedikit yang bisa mempertahankannya. Sedikit yang setia. Itu mengapa banyak yang terpanggil, banyak yang berpikir, saya suka berdoa, saya suka ikut ibadah, saya suka baca firman, saya suka menyanyi puji-pujian. Tapi pada akhirnya jikalau tidak setia berarti sia-sia saja, tidak berguna. Karena Tuhan tidak mau bukan hanya masuk ibadah, jadi di saat itu saja sungguh-sungguh. Masuk ibadah baru dengar apa yang Tuhan mau, lakukan apa yang Tuhan mau. Saat kembali ke kehidupan kita masing-masing lupa karena senang-senang, terlena dengan semua kedagingan yang ditawarkan oleh iblis kepada kita. Itu yang Tuhan Yesus mau mengingatkan untuk kita semua. Dari 3 lagu yang sudah kita nyanyikan, dan yang satu lagi yang akan kita nyanyikan, Tuhan mau mengingatkan untuk kita semua, hormati Tuhan. Itu pun akan berkelanjutan dengan firman pada hari ini. Hormati Tuhan Yesus Kristus. Takut akan Tuhan. Yang Tuhan Yesus artikan yaitu cari Tuhan selama kita masih hidup. Karena ingat seperti yang Tuhan Yesus nyatakan sekarang ini, kita bisa sebut nama Tuhan di dalam doa kita, di dalam puji-pujian kita dengan bebas dari hati kita. Tetapi saat sudah selesai waktunya, waktu Tuhan sudah selesai, waktu penyelamatan itu sudah selesai, waktu Tuhan yang diartikan di sini pun yang Tuhan Yesus artikan, yaitu waktu yang Allah Bapa masih izinkan, di mana kita masih bisa berseru kepada nama Tuhan Yesus Kristus, nama Juru Selamat satu-satunya yang bisa menyelamatkan kita. Itu yang Tuhan Yesus mengingatkan untuk kita semua. Sudah atau belum kita senangkan hati Tuhan Yesus? Sudah atau belum kita menghormati hadiratnya Tuhan Yesus Kristus? Itu yang Tuhan Yesus mau mengingatkan untuk kita semua dalam renungan dengan firman yang tadi sudah dibacakan dan yang sudah didengar di dalam Matius pasal 1 ayat 1 sampai pasal 2 ayat 18. Dengan judul perikop pertama, silsilah Yesus Kristus. Berarti ini menjelaskan, inilah silsilah Yesus Kristus, anak Daud, anak Abraham. Dan itu pun yang Tuhan mau mengingatkan untuk kita semua. Pertamanya pun masih kita berpikir bahwa kenapa di sini, kenapa tidak di tempat lain. Ingat bahwa tadi yang sudah Tuhan Yesus ingatkan untuk kita semua, segala sesuatu ada artinya. Ada yang Tuhan hendak ingatkan untuk kita masing-masing, agar kita benar-benar melakukan apa yang Tuhan mau. Kita menjadi indah di mata Tuhan, menjadi terbentuk sesuai kehendak Tuhan. Itu yang Tuhan Yesus mengingatkan untuk kita semua. Dan dari ini saja pun, dari pasal 1 ayat 1 sampai 17 ini membuktikan bahwa Tuhan Yesus Kristus tidak terlepas secara lahiriah, tidak terlepas dari umat kepilihan Allah, yaitu umat Israel dari Abraham. Itu yang Tuhan Yesus mengingatkan untuk kita semua. Abraham memperanakan Ishak, Ishak memperanakan Yakub, Yakub memperanakan Yehuda dan saudara-saudaranya. Ini yang paling pertama-pertama. Keluarga yang dipilih oleh Allah, keluarganya Abraham. Dari banyaknya manusia yang ada di dalam bumi, ternyata Abraham yang dipilih. Di sini saja pun Tuhan Yesus sudah mengingatkan, banyak yang terpanggil, yaitu banyak manusia yang sudah ada di dalam bumi. Bisa saja Allah Bapa pada saat itu memilih yang lain, tetapi ternyata rencana Allah Bapa ada pada Abraham, yaitu Allah Bapa mau memakai lewat Abraham seperti di dalam janjinya bagi Abraham. Dia akan menjadikan Abraham, keturunannya menjadi suku bangsa yang sangat besar yang memuliakan Allah. Itu mengapa saat ini pun begitu. Allah Bapa sedang memilih siapa yang mendapat panggilan surgawi, yaitu untuk mendapat kebenaran agar mengerjakan keselamatan. Tetapi di dalam itu pun masih dipilih yang dilihat paling terpenting, yang tulus, taat, dan setia. Itu yang Tuhan Yesus mengingatkan untuk kita semua. Karena Abraham itu yang Tuhan Yesus mengingatkan untuk kita semua. Abraham mau taat. Pada saat Allah Bapa menyuruh Abraham untuk pergi, padahal Abraham ada di kota yang dia nyaman, yang sudah dia selama hidupnya ada di situ. Tetapi Allah Bapa suruh dia keluar ke tanah yang bahkan dia tidak pernah pergi ke sana. Tetapi apa? Abraham tahu bahwa Allah Bapa yang akan menyediakan, Allah yang akan menyediakan. Karena Allah yang maha kuasa yang menyuruh dia,
Jadi apa yang harus dia takutkan? Itu yang Tuhan Yesus mengingatkan paling pertama. Komitmen untuk taat kepada perintah Tuhan. Apakah benar kita sudah komitmen? Kita bilang kita dengar firman Tuhan, kita bilang kita dengar renungan, tetapi apakah benar kita mau lakukan? Apakah benar kita mau taat? Yaitu melakukan sesuai dengan apa yang sudah Tuhan perintahkan. Itu yang Tuhan Yesus mengingatkan untuk kita semua. Begitu juga dengan Ishak dan turun pada Yakub juga. Masing-masing mereka pun mempunyai kisah-kisah yang juga Allah Bapa izinkan semua itu terjadi agar menjadi peringatan bagi semua manusia yang dipanggil oleh Allah Bapa. Itu pasti akan ada berbagai macam tantangan. Itu yang Tuhan Yesus mengingatkan untuk kita semua. Contohnya dari kisah Abraham, di mana Abraham mau melewati Mesir, dan di situ Abraham bilang ke dia istri, Sarah, kamu ini bilang saja kamu ini saya punya saudari, karena aku takut nanti mereka ambil kamu karena kamu cantik, terus mereka bunuh aku. Itu Tuhan mengingatkan agar apa? Jangan berbohong, jangan menipu-nipu. Banyak di dalam firman banyak sekali kisah-kisah yang Allah Bapa izinkan untuk menjadi suatu ajaran. Suatu ajaran bagaimana seharusnya orang-orang yang dipilih, dipanggil oleh Allah Bapa berperilaku. Menjadi anak-anak Allah itu seperti apa? Berarti taat, berarti tulus, berarti setia, berarti betul-betul sungguh-sungguh melakukan apa yang Tuhan mau. Itu yang Tuhan Yesus mengingatkan untuk kita semua. Lalu mulainya Israel itu dari Yakub. Yakub memperanakan Yehuda dan saudara-saudaranya. Bisa saja di sini disebutkan tentang dia punya Yehuda, saudara-saudara lainnya punya keturunan-keturunan lagi. Tetapi yang di sini yang dipentingkan adalah keturunan Yehuda. Karena Raja Daud berasal dari keturunan Yehuda, keturunan raja-raja. Itu yang Tuhan Yesus mengingatkan untuk kita semua. Setelah itu Yehuda memperanakan Peres dan Zera dari Tamar, itu pun mempunyai cerita sendirinya yang Tuhan punya ajaran juga di situ. Peres memperanakan Hezron, Hezron memperanakan Ram memperanakan Aminadab memperanakan Nahason memperanakan Salmon memperanakan Boas. Dan itu yang Tuhan Yesus mengingatkan untuk kita semua. Aneh tetapi luar biasa, yaitu dari Abraham tiba di Boas, berarti di kisahnya Ruth. Sedangkan mereka tidak berhubungan apapun, tetapi ternyata Allah Bapa yang membentuk keturunannya sampai di Boas. Padahal beberapa kitab selanjutnya baru sampai di Ruth. Yang kita tidak tahu seperti ini, Peres, Hezron, Ram, mereka tidak mengenal apa yang akan terjadi di depan mereka. Tidak tahu apa yang akan terjadi. Tetapi ternyata sampai di Boas dari Rahab, Boas memperanakan Obed dari Ruth, dan itu kisah Ruth dan Boas. Itu yang Tuhan Yesus mengingatkan untuk kita semua. Dari kisah Ruth pun mempunyai suatu ajaran, yaitu dengan Ruth dengan Naomi, yang mereka perempuan saja susah sekali mencari pekerjaan. Mereka dapat makanan pun pilih-pilih dari bekas-bekas gandum yang jatuh di ladangnya. Tepatnya siapa? Boas, yang sudah Allah siapkan untuk melanjutkan keturunan itu. Itu yang Tuhan Yesus mengingatkan untuk kita semua. Segala sesuatu benar-benar ada di dalam tangan Allah Bapa. Allah Bapa bilang hidup-hidup, Allah Bapa bilang lanjut-lanjut keturunannya. Itu yang Tuhan Yesus mengingatkan untuk kita semua. Tetapi contoh pun yang Tuhan berikan daripada firman Tuhan, yaitu di dalam kitab Raja-Raja, dalam kisah Elisa, Naaman disembuhkan. Di situ bujangnya, pelayannya Gehazi, saat sudah Elisa menyuruh Naaman ini panglima raja itu, dia mandi di sungai situ 7 kali dan langsung dia sembuh. Ternyata pelayannya Elisa ini, Elisa sudah bilang ke Naaman, tidak, saya tidak mau bayaran, saya tidak akan, bahkan Elisa bersumpah, demi Tuhan yang hidup aku tidak akan menerima apapun daripadamu. Karena Elisa tahu itu bukan dia yang bekerja, bukan dia yang punya kuasa untuk sembuhkan Naaman, tetapi Allah. Tetapi ternyata pelayannya Gehazi ini
Dia pergi kejar, pas sudah Naaman pergi pulang. Kejar. Bilang apa? Dia juga berbohong. Dia bilang, Elisa tuanku mengatakan berikanlah, ada sudah rombongan nabi datang, berikanlah perak kepadaku. Dan Naaman berikan karena Naaman tahu itu dipakai untuk hal yang baik. Tapi ternyata pada akhirnya saat Gehazi kembali lagi, Elisa sudah tahu karena Allah tahu. Maka di situ yang terjadi apa? Gehazi dikutuk sampai keturunannya yang berkelanjutan dikutuk dengan penyakit kusta. Penyakit yang pada dulunya itu saat orang yang mempunyai penyakit itu harus dikucilkan. Itu yang Tuhan Yesus mengingatkan untuk kita semua. Daripada ini pun Tuhan Yesus mau mengingatkan untuk kita dari ayat 1 sampai pada ayat 5 ini. Allah Bapa merencanakan segala sesuatu. Allah Bapa sudah tahu apa yang akan terjadi karena Allah Bapa yang merencanakannya. Allah Bapa yang mengizinkannya. Itu mengapa yang Tuhan Yesus mau mengingatkan untuk kita semua. Apakah kita mau masuk ke dalam rencana Allah Bapa yang penuh dengan damai sejahtera, yang penuh dengan harapan, yang penuh dengan semua yang baik. Walaupun terkadang kita tidak mengerti baik di mata Allah itu seperti apa. Baik di mata Allah itu pun paling sering adalah untuk memuliakan selalu adalah untuk memuliakan Allah. Dan juga untuk membuat kita semakin bertumbuh di dalam Dia. Itu yang Tuhan Yesus mau mengingatkan untuk kita semua. Setelah itu, Obed memperanakan Isai. Dan mulai dari ayat 6 sampai pada selanjutnya pun sudah dimulai keturunan raja-raja. Isai memperanakan Raja Daud. Itu yang Tuhan Yesus mengingatkan untuk kita semua. Kenapa di sini tidak mengingatkan tentang Raja Saul? Karena di sini mengingatkan orang-orang ini adalah yang dipilih oleh Allah, yang memulainya. Semua hal-hal ini Abraham dipilih oleh Allah untuk memulai perjanjian dengan Allah yang Maha Kuasa. Yaitu Allah menjanjikan bukan karena perbuatan baik Abraham, bukan karena manusia, tidak, karena kasihnya. Itu yang Tuhan Yesus mau mengingatkan untuk kita semua. Juga sama, kita masih bisa hidup sampai saat ini karena Allah Bapa masih sayang kita. Allah Bapa masih sangat sayang kita. Contohnya yang Tuhan berikan, seperti ada makanan di dalam kulkas. Di situ kita taruh supaya tetap tahan. Tetapi makin lama pasti akan busuk. Tetapi jika kita masih sayang, masih bisa dimakan, simpan saja dulu. Karena kita masih sayang. Begitu juga dengan Allah Bapa. Allah Bapa sangat bisa untuk membuang kita. Itu yang Tuhan Yesus mengingatkan untuk kita semua. Jangan sampai kita bermain-main, jangan sampai kita tidak serius dengan Allah Bapa. Kita mungkin tidak merasakannya saat ini, tetapi kita tidak tahu apa yang terjadi dalam kehidupan kita sendiri. Yang akan terjadi, itu yang Tuhan Yesus mengingatkan untuk kita semua. Dan dari situ Isai memperanakan Raja Daud. Ini pun kisah Daud pun sangat luar biasa, yaitu Daud yang bungsu, yang tidak pernah diperhatikan. Pekerjaannya bukan menjadi prajurit yang saat itu pekerjaan yang dihormati, pekerjaan yang dilihat oleh banyak orang, pekerjaannya gembala di padang rumput yang bahkan mungkin tidak pernah orang melihat-lihat kepada dia. Tetapi di situ Allah melatih dia karena dia menyenangkan hati Allah. Itu yang Tuhan Yesus mau mengingatkan untuk kita semua. Di saat kita hidup di dalam Tuhan, Tuhan yang akan membentuk kita. Jikalau kita mau untuk menyenangkan hati Tuhan, Tuhan akan membentuk kita untuk menjadi kemuliaan bagi namanya. Sama seperti Daud, karena dia menyenangkan hati Tuhan, maka Tuhan melatih dia. Pada saat Raja Saul menawarkan ini pedang, ini perisai, ini baju zirah, tetapi apa? Dia katakan bahwa terlalu berat, aku akan pergi saja. Dan yang dia kumpulkan hanya batu-batu, tetapi ternyata dia menang dengan hal-hal itu. Bukan karena dia, tetapi karena Allah menyertai dia. Itu yang Tuhan Yesus mengingatkan untuk kita semua. Jikalau Allah yang menyertai, untuk apa takut? Allah menyertai itu pun berarti kehidupan kita benar di hadapan Allah, berkenan di mata Allah.
menyenangkan hati Allah. Itu yang Tuhan Yesus mau mengingatkan kembali untuk kita semua. Secara singkat saja dari kisah Raja Daud ini, yaitu dia hidup seperti dijelaskan berulang-ulang juga di dalam kitab Raja-Raja. Bagi orang-orang raja-raja yang tidak berperilaku sesuai dengan nenek moyangnya, sesuai dengan nenek moyangnya Raja Daud. Itu yang Tuhan Yesus mengingatkan untuk kita semua. Daud memperanakan Salomo, raja yang paling berhikmat dalam sejarah Israel. Yang paling berhikmat, karena hikmat itu bukan datang dari dunia. Hikmat itu bukan datang dari dunia, bukan datang dari manusia, tetapi datang daripada Allah. Contoh kecil saja, contoh kecil daripada hikmat Allah yang ada pada Salomo ini, di mana Salomo memecahkan suatu perkara yang tidak bisa dipecahkan, yang tidak bisa dibereskan oleh manusia-manusia lain, yaitu di mana dua perempuan, mereka datang dengan bayi mereka masing-masing. Di situ mereka mengatakan, yang satu mengatakan, dia ganti bayi saya. Oh, waktu saya tidur, dia ganti, dia balik sendiri. Saat dia tidur, dia balik dan dia menindis anaknya, maka dia menggantinya dengan anakku. Cerita dari mana seperti itu? Itu yang Tuhan Yesus mengingatkan, terkadang tidak mengerti, tetapi di situ ditunjukkan kemuliaan Allah, hikmat Allah di luar pikiran manusia. Keputusan Salomo dengan hikmat Allah yaitu apa? Potong bayi menjadi dua supaya adil. Potong belah jadi dua, masing-masing supaya tidak ada lagi pertengkaran. Di saat itu terlihat siapa ibu sebenarnya. Itu yang Tuhan Yesus mengingatkan untuk kita semua, yaitu Allah memutuskan dengan cara yang bukan dari kita punya mau, dengan bukan seperti pikiran kita. Allah akan memutuskan yang di luar dari pikiran kita. Bayangkan siapa yang sesadis itu bisa bilang secara langsung, potong bayi ini menjadi dua, belah menjadi dua, berikan yang satu kepada perempuan itu dan satu kepada perempuan yang lainnya. Itu yang Tuhan Yesus mengingatkan. Tetapi di situ ternyata ibu yang aslinya, dia menangis, dia sedih karena dia tahu kasihan. Itu yang Tuhan Yesus mengingatkan untuk kita semua, bahwa dari hal itu pun saja Tuhan mau mengingatkan kembali dari Salomo ini, kisah-kisah singkatnya, bahwa hikmat Allah melihat dari pandangannya Allah, bukan pandangannya manusia. Bukan kita yang lihat, kan saya punya anak. Contohnya jika kita di dalam posisi itu, saya kan punya anak, harusnya saya, ini bagaimana. Itu yang Tuhan Yesus ingatkan untuk kita semua. Sekarang pun dipakai hikmat seperti itu. Contohnya jikalau ada sebuah kue dan di situ bertengkar siapa yang mau, belah jadi dua, masing-masing sama. Dan itu yang Tuhan Yesus mengingatkan untuk kita semua. Segala seperti di dalam Amsal, segala hikmat itu berasalnya dari takut akan Tuhan, karena hikmat itu datangnya dari Tuhan. Itu yang Tuhan Yesus mau mengingatkan untuk kita semua, yaitu Allah Bapa yang mempunyai hikmat yang sangat begitu luar biasa. Siapa, bayangkan, siapa di dalam dunia ini? Satu orang saja. Siapa yang bisa mengerti segala sesuatu yang terjadi di dalam dunia ini? Itu yang Tuhan Yesus mengingatkan. Contohnya, siapa yang tahu ikan-ikan apa yang saat ini berenang di dalam lautan? Siapa yang tahu pohon-pohon apa yang ada di dalam hutan semua? Itu yang Tuhan Yesus mengingatkan untuk kita semua. Itu contoh yang sangat besar, ciptaan Allah. Itu yang Tuhan Yesus mau mengingatkan untuk kita semua. Dari kisah Salomo ini pun Tuhan mengingatkan, yang Allah Bapa rencanakan adalah yang di luar pikiran manusia, di luar kemampuan manusia. Itu mengapa kita harus mengucap syukur, karena kita masih bisa hidup juga tidak bisa dimengerti oleh manusia, sekalipun banyak pelajaran tentang hal itu. Tetapi pada akhirnya keputusan hanya di tangan Allah Bapa. Itu yang Tuhan Yesus mau mengingatkan untuk kita semua. Setelah itu, dan itu yang Tuhan Yesus mengingatkan, Daud memperanakan Salomo dari istri Uria. Dan dari itu pun saya terlalu berdosa, mengingatkan bagi kita tidak ada manusia yang sempurna, sama sekali tidak. Tetapi tibanya perjanjian baru ini, datanglah seorang yang memang sangat betul, benar, sempurna, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Itu yang Tuhan Yesus mengingatkan untuk kita semua.
Salomo memperanakan Rehabeam. Dan dari sini itu yang Tuhan Yesus mengingatkan untuk kita semua, Rehabeam ini dia disesatkan. Dia disesatkan karena keinginannya sendiri. Di dalam kitab Raja-Raja kisahnya, Rehabeam dia menanyakan pertama kepada teman-teman sebayanya, orang-orang muda, apa yang harus dilakukan untuk rakyat-rakyat ini? Aku tidak tahu apa yang harus dilakukan. Orang-orang itu mereka mengatakan bahwa siksa mereka tambah, bikin mereka makin bekerja. Tetapi setelah itu Rehabeam bilang, sudah pergi dulu, kembalilah lusa. Setelah itu Rehabeam menanyakan kepada tua-tua, yaitu yang menjadi penasihat-penasihatnya Salomo. Dan di situ mereka mengatakan yang dikehendaki oleh Allah, yaitu jangan. Tidak, itu bukan cara seharusnya Raja Israel, Raja Yehuda bahkan tidak boleh seperti itu. Tidak boleh memerintah dengan penindasan, karena itu sangat ditentang oleh Allah. Tapi pada akhirnya Rehabeam lebih memilih untuk mengikuti keinginannya sendiri. Dari Rehabeam ini saja pun Tuhan Yesus mengingatkan, jangan ikut mau sendiri, jangan ikut maunya aku, harus ikut maunya Tuhan jikalau kita mau hidup. Itu yang Tuhan Yesus ingatkan. Hidup itu pun yang Tuhan Yesus artikan, bukan lagi sekarang ini hidup yang di dalam dunia ini yang dipanjangkan, tetapi hidup itu disediakan bagi kehidupan kekal yang ada di dalam surga. Itu yang Tuhan Yesus mengingatkan untuk kita semua. Siapa yang tidak mau tinggal di dalam surga, tetapi ketentuan untuk bisa tinggal di dalamnya juga sangat harus dipenuhi oleh manusia, harus dilakukan. Itu yang Tuhan Yesus mengingatkan untuk kita semua, yaitu dipilih oleh Allah Bapa karena menyenangkan hati Allah Bapa. Itu yang Tuhan Yesus mengingatkan untuk kita semua. Setelah itu Rehabeam memperanakan Abia. Abia juga berbuat jahat di mata Allah. Setelah itu Abia memperanakan Asa. Dan Asa ini dia berbuat apa yang benar di mata Allah. Itu yang Tuhan Yesus mengingatkan untuk kita semua. Ini pun terjadi di sepanjang Alkitab, di sepanjang firman Tuhan. Terjadinya seperti itu. Di tengah-tengah banyaknya orang jahat pasti ada orang yang benar di mata Allah. Sekalipun sedikit, bahkan hanya satu saja. Itu yang Tuhan Yesus mengingatkan untuk kita semua. Contohnya dari kisah Nuh, bahwa dengan banyaknya kejahatan yang terjadi di zamannya Nuh, tetapi ternyata Nuh hidup benar di mata Allah, berkenan di mata Allah. Itu yang Tuhan Yesus mengingatkan untuk kita semua. Kita sekarang ada pada akhir zaman yang paling terakhir. Apakah kita yang dihitung oleh Allah sebagai orang-orang yang jahat, yang fasik, yang tidak dengar-dengaran, yang memberontak, pada akhirnya yang akan binasa, atau mau menjadi yang dengar-dengaran terhadap firman Tuhan, yang melakukan apa yang Tuhan mau, menyenangkan hati Tuhan, yang pada akhirnya mendapat kehidupan. Itu yang Tuhan Yesus mengingatkan untuk kita semua. Dan ini pun berkelanjutan. Yosafat pun, Asa memperanakan Yosafat pun hidup benar di mata Allah, memperanakan Yoram, sampai di Yoram sudah tidak kembali, dia tidak menyenangkan hati Allah. Yoram memperanakan Uzia, dari Uzia pun ada kisahnya yang mempunyai ajaran di situ, yaitu jangan menyombongkan diri, jangan berpikir bahwa sudah kuat maka menyombongkan diri, meninggikan diri, berpikir bahwa diri sendiri bisa. Itu yang Tuhan Yesus mengingatkan. Dari tadi pun Tuhan mengingatkan untuk kita semua, yaitu paling pertamanya dipilih oleh Allah Bapa, bukan karena kita tetapi karena kasih-Nya. Menjadi yang dipilihnya berarti harus melakukan apa yang dikehendakinya untuk mencerminkan ajarannya. Itu yang Tuhan Yesus mengingatkan untuk kita semua. Setelah Uzia memperanakan Yotam memperanakan Ahaz, dan Ahaz pun hidup tidak benar di mata Allah. Itu yang Tuhan Yesus mengingatkan untuk kita semua. Ahaz memperanakan Hizkia memperanakan Manasye. Bahkan di saat itu, di kisah Manasye ini dikatakan bahwa dia berbuat lebih jahat daripada Raja Ahab. Dia mengikuti segala Allah yang ada di dalam dunia.
Dan itu yang Tuhan Yesus mengingatkan untuk kita semua. Jangan sampai kita mengikuti apa yang kita mau, apa yang kita masing-masing mau, yang memuaskan kedagingan kita, yang bukan menyenangkan hati Tuhan tetapi menyenangkan kita. Begitu juga dengan Amon, juga dia tidak melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Amon memperanakan Yosia. Dalam zamannya Yosia berubah, yaitu Allah berkenan kepada Yosia karena Yosia sadar bahwa benar umat Israel sudah sangat terlalu berdosa. Maka langsung tanpa menunda, di saat Yosia, di saat Allah mengizinkan ditemukannya buku hukum-hukum yang Allah sudah memberikan, di saat itu langsung Yosia menyuruh membacanya di seluruh umat Israel untuk ingatkan, kita sudah sangat berdosa, bertobat, jangan sampai kita binasa, lakukan apa yang Tuhan mau. Dan itu berkenan di mata Allah. Itu yang Tuhan Yesus mengingatkan untuk kita semua. Apakah kita mau menjadi yang melawan kedagingan? Kenapa Tuhan mengingatkan ulang-ulang? Agar Tuhan mau menegaskan untuk kita masing-masing. Keinginan daging seperti tertulis dalam firman, roh penurut, jiwa itu penurut. Roh kita memang penurut, tapi daging lemah. Itu yang Tuhan Yesus mengingatkan untuk kita semua. Karena daging terbuat dari debu. Debu akan kembali menjadi debu. Itu mengapa itu lemah. Itu yang Tuhan Yesus mengingatkan untuk kita semua. Lemah itu bukan berarti sentuh satu kali jatuh, tidak. Lemah itu berarti godaan yang besar, jikalau tidak dalam tuntunan Roh Kudus pasti akan jatuh. Itu yang Tuhan Yesus mengingatkan untuk kita semua. Yosia memperanakan Yekonya dan saudara-saudaranya pada waktu pembuangan ke Babel. Sekarang sudah masuk ke dalam pembuangan ke Babel. Itu yang Tuhan Yesus mengingatkan untuk kita semua. Yekonya memperanakan Sealtiel. Sealtiel memperanakan Zerubabel. Zerubabel ini pun kita tahu dari kitab Hagai, mana Zerubabel itu berkenan di mata Allah. Zerubabel bupati Yehuda. Itu yang Tuhan Yesus mengingatkan untuk kita semua, bahwa pada akhir kitab Hagai pun Allah memberikan sebuah janji bagi Zerubabel. Dan itu yang Tuhan Yesus mengingatkan untuk kita semua. Dan ini pun Tuhan mengingatkan, yang dipilih oleh Allah akan diberikan janjinya. Dan itu yang Tuhan Yesus mengingatkan untuk kita semua. Pada dulunya adalah untuk umat Israel. Dari umat Israel menyebar kepada semua umat-umat lainnya, bangsa-bangsa lain. Tetapi setelah kematian Tuhan Yesus Kristus di kayu salib, itu sudah bagi semua manusia, yaitu diberikan janji bagi yang percaya, yang mengasihi Tuhan Yesus akan menerima kehidupan kekal di surga. Itu yang Tuhan Yesus mengingatkan untuk kita semua. Setelah itu Zerubabel memperanakan Abihud, Abihud memperanakan Eliakim, Eliakim memperanakan Azor, Azor memperanakan Zadok, Zadok memperanakan Akim, Akim memperanakan Eliud, Eliud memperanakan Eleazar, Eleazar memperanakan Matan, Matan memperanakan Yakub, Yakub memperanakan Yusuf suami Maria yang melahirkan Yesus yang disebut Kristus. Dan Tuhan Yesus mengingatkan untuk kita semua. Ini keturunan yang sangat-sangat panjang. Keturunan seperti ini bukan hanya 1-2 tahun, tidak. Ini bertahun-tahun, berjaman-jaman. Dan itu yang Tuhan Yesus mengingatkan untuk kita semua. Pada akhirnya Allah Bapa yang menentukan, Allah Bapa yang memutuskan. Itu yang Tuhan Yesus mengingatkan untuk kita semua. Dan dari Yusuf ini pun mempunyai perbandingan kepada Yusuf pada perjanjian lama. Yang Tuhan Yesus mengingatkan untuk kita semua mempunyai perbandingan dan persamaan. Karena Yakub, ayahnya bernama Yakub, Yusuf ayahnya bernama Yakub. Dan itu yang Tuhan Yesus mengingatkan untuk kita semua. Yusuf adalah anak yang dipilih oleh Allah untuk menderita pada awalnya, tetapi menyelamatkan Israel bapaknya dan saudara-saudaranya. Kenapa seperti itu? Jikalau tidak pernah Allah Bapa mengizinkan Yusuf diperangkap oleh saudara-saudaranya, pada saat tiba kelaparan 7 tahun itu mereka yang paling sengsara. Tidak ada yang akan selamat. Tetapi lewat Yusuf dipilih oleh Allah, bukan karena dia, bukan karena manusia, tetapi karena kehendak Allah, karena kasih Allah.
Maka Allah memilih dia. Pada awalnya dia sangat menderita, bahkan dijatuhkan ke dalam sumur yang tidak ada air. Setelah itu diangkat kembali, bukan untuk diselamatkan, bukan untuk disayang-sayang, bukan untuk saudara-saudaranya meminta ampun kepada dia, tetapi untuk menjual dia menjadi budak. Dan Tuhan Yesus mengingatkan untuk kita semua, sampai di situ pun sudah menjadi budak yang baik, yaitu melakukan apa yang tuan rumahnya perintahkan kepada dia. Tetapi ternyata diperangkap lagi oleh istri tuan rumahnya. Itu yang Tuhan Yesus ingatkan, masuk ke dalam penjara. Tapi di situ pun Allah mempunyai rencana, yaitu dengan juru minumnya Firaun. Dengan itu yang Tuhan Yesus ingatkan untuk kita semua, di dalam setiap perkara, seperti tadi di dalam lagu pertama yang kita nyanyikan waktu Tuhan, segala sesuatu terjadi itu semua untuk kebaikan kita. Karena pada akhirnya di situ semakin Yusuf semakin dihormati. Itu yang Tuhan Yesus mengingatkan untuk kita semua, dengan hikmat yang Allah berikan baginya. Begitu juga Yusuf suami Maria ini yang melahirkan Yesus yang disebut Kristus. Maka di ayat 17 merangkum pasal 1 ini, pasal 1 ayat 1 sampai 16 ini. Jadi seluruhnya ada 14 keturunan dari Abraham sampai Daud, 14 keturunan dari Daud sampai pembuangan ke Babel, dan 14 keturunan dari pembuangan ke Babel sampai Kristus. Dan itu yang Tuhan Yesus mengingatkan untuk kita semua, yaitu kenapa dibagi-bagi menjadi ini, dari Abraham sampai Daud, keturunan Daud sampai pembuangan ke Babel. Karena itu peristiwa-peristiwa yang sangat penting di dalam Alkitab, yaitu dari dimulainya Abraham. Di situ terjadilah perjanjian Allah dengan manusia. Itu yang Tuhan Yesus mengingatkan, perjanjian yang Allah berikan yang sungguh begitu luar biasa. Tetapi sampai tiba di keturunan Daud yang punya masa depan yang begitu indah, sudah sampai ke tanah perjanjian di mana mereka bisa hidup sebagai bangsanya Allah, umatnya Allah yang maha kuasa, yang maha kudus. Tapi karena mereka memberontak, maka tibalah mereka di pembuangan ke Babel. Dari pembuangan ke Babel itu semua manusia yang ada dalam bumi berdosa, tidak ada lagi harapan. Maka tibalah sampai Kristus, sampai Yesus Kristus. Itu yang Tuhan Yesus mau mengingatkan untuk kita semua, yaitu di mana juru selamat, penebus, menyelamatkan dari dosa yang akan membinasakan. Itu yang Tuhan Yesus mengingatkan untuk kita masing-masing. Nah, Tuhan mau mengingatkan pun arti daripada 14 keturunan dari Abraham. Ini terjadi 3 hal, 14 keturunan dari Abraham sampai Daud, 14 keturunan dari Daud sampai pembuangan ke Babel, dan 14 keturunan dari pembuangan ke Babel sampai Kristus. 3 ini mengartikan tentang 3 perjanjian yang terjadi di dalam dunia, di dalam kehidupan manusia, dan di dalam firman Tuhan. Perjanjian yang paling pertama yaitu terjadi di Taman Eden, di mana Allah menjanjikan di situ semua disediakan. Manusia bisa dengan Allah memerintah di dalam dunia. Tetapi ternyata dilanggar janji itu. Tibalah pada perjanjian kedua, tanah perjanjian, di mana di situ bagi umat yang dipilih oleh Allah, yang diberkati oleh Allah, Allah mau menjadikan mereka menjadi berkat bagi orang-orang lain, bangsa-bangsa lain yang tidak mengenal Dia lewat perilaku umatnya. Tetapi dilanggar juga perjanjian itu. Bahkan perjanjian itu sudah sangat jelas diberikan hukum-hukum, 10 hukum Allah. Itu yang Tuhan Yesus mengingatkan untuk kita semua. Maka tibalah sampai perjanjian ketiga, perjanjian baru, dan yang perjanjian yang paling terakhir ini. Kenapa 14? Karena itu yang Tuhan Yesus mengingatkan untuk kita semua. Diberikan terus-menerus 2 kesempatan dari Allah yang sempurna. Allah seperti ini yang Tuhan Yesus artikan. Karena jika itu 14 didapatkan dari 7 dikali 2, dan itu yang Tuhan Yesus mengingatkan untuk kita semua. 7 itu mengartikan tentang Allah Bapa yang menciptakan dunia selama 7 hari. Allah yang sempurna memberikan 2 pilihan, tidak lebih dari itu, 2 pilihan saja. Bahwa maukah mempunyai perjanjian taat selalu setia,
tetapi ataukah mau untuk melanggar semua itu? Itu yang Tuhan Yesus mengingatkan untuk kita semua. Itu berada di dalam peringatan Allah terus menerus. Dengarlah, dengarlah, dengarlah aku. Bertobatlah, berbaliklah. Karena kalau tidak, terjadilah yang kedua. Terjadilah yang kedua, yaitu mereka dilenyapkan. Itu yang Tuhan Yesus mengingatkan untuk kita semua. Itu berkelanjutan terus menerus sampai tiba pada perjanjian yang paling terakhir. Dan Tuhan Yesus mengingatkan untuk kita semua, dua pilihan, mau mati atau mau hidup, mau masuk ke dalam surga atau mau masuk neraka. Itu yang Tuhan Yesus mau mengingatkan untuk kita semua. Maka tibalah kita di kelahiran Yesus Kristus. Itu yang Tuhan Yesus mengingatkan untuk kita semua. Dari Injil-Injil ini pun, itu yang Tuhan Yesus mengingatkan untuk kita masing-masing. Kenapa kitab Injil ini, kenapa dia tidak bisa satu saja? Kenapa harus Matius, Markus, Lukas, Yohanes? Kenapa tidak satu saja? Kenapa harus 4? Dan itu pun yang Tuhan ingatkan, satu dengan yang lain saling melengkapi. Begitu juga dengan kita masing-masing yang mengerjakan keselamatan. Tidak mungkin satu saja mewakili semua orang. Itu semua sudah dilakukan oleh Tuhan Yesus di saat Tuhan Yesus mati di kayu salib, menebus dosa manusia. Itu yang Tuhan Yesus ingatkan untuk kita semua. Satu sama lain saling melengkapi, saling mengingatkan. Mengerjakan keselamatan adalah hal yang perlu jikalau mau masuk surga, jikalau mau hidup. Karena setelah mati mau bikin apa? Kalau mati di dalam Tuhan, tapi kalau tidak mati di dalam Tuhan, neraka. Apalagi kebinasaan menunggu. Itu yang Tuhan Yesus mengingatkan untuk kita semua. Maka sangat berita baik Injil ini, berita damai sejahtera, kelahiran Yesus Kristus. Dan di sini Matius memberikan seperti sebuah rangkuman kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria, ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Ini pun ada di Lukas, Injil Lukas. Dan itu yang Tuhan Yesus mengingatkan untuk kita semua, yaitu Allah bekerja dengan cara yang tidak diketahui manusia. Bayangkan, bisanya mengandung dari Roh Kudus. Itu yang Tuhan Yesus mengingatkan. Berarti kudus, penyelamat, sang Mesias, penebus. Itu yang Tuhan Yesus mengingatkan untuk kita semua. Bahwa dari ini pun Tuhan Yesus mengingatkan lahir kembali di dalam Roh Kudus. Apakah benar kita sudah lahir kembali menjadi manusia baru, yaitu yang mau untuk taat melakukan apa yang Tuhan mau? Kan Tuhan Yesus mengingatkan di ayat 19. Ini yang Tuhan Yesus ingatkan tadi, persamaan Yusufnya ayah Tuhan Yesus Kristus dan Yusuf dalam perjanjian lama. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum. Ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Itu yang Tuhan Yesus mengingatkan untuk kita semua. Oh, ini mempunyai sebuah persamaan dengan Yusuf yang pada perjanjian lama. Seorang yang tulus hati tidak mau mencemarkan ini. Yang Tuhan Yesus ingatkan dalam kisah Yusuf, yaitu di mana Yusuf berada di rumah Potifar. Dan di situ istrinya terus-menerus menggoda dia. Dan di situ Yusuf itu dia tulus hatinya. Dia tidak mau karena dia tahu itu salah. Dia tahu itu dosa. Itu yang Tuhan Yesus mengingatkan untuk kita semua, kembali menjadi ajaran untuk kita saat kita digoda oleh iblis, digoda dengan kedagingan yang ditawarkannya. Apakah kita masih mau tulus kepada Tuhan, yaitu mau tetap pilih Tuhan sekalipun banyak tantangan, godaan, cobaan yang terjadi, tetapi tetap mau berjalan dengan Tuhan. Mungkin Tuhan Yesus mengingatkan untuk kita semua. Dan Yusuf ini dilihat dari saya, dia orang baik, karena dia tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum saat diketahui ada orang wanita, apalagi yang dia mengandung sebelum dia kawin, sebelum dia menikah pun, itu sangat-sangat akan dipermalukan. Dan Tuhan Yesus mengingatkan, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam, sekalipun niatnya baik, tetapi itu bukan yang direncana Allah. Itu yang Tuhan Yesus mengingatkan. Terkadang yang kita pikirkan, yang kita maksudkan adalah baik,
Tetapi itu bukan yang Tuhan mau. Contoh Yesus mengingatkan, perbuatlah apa yang Tuhan mau, bukan yang kita mau. Karena terkadang yang kita mau bukan yang Tuhan mau. Itu yang Tuhan Yesus mengingatkan untuk kita semua. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, dia baru pertimbangkan saja, belum bertindak, dia baru pertimbangkan hal itu. Malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Ini kembali pada materi paling awal-awal. Dari apa itu agama Kristen, itu materi paling awal-awal, yaitu percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Itu yang Tuhan Yesus mengingatkan untuk kita semua. Sudah begitu lamanya kita hidup di dalam dunia, tapi apakah benar kita menyenangkan hatinya Tuhan Yesus? Itu yang Tuhan Yesus mengingatkan untuk kita semua. Ini pun mempunyai persamaan kembali, seperti Yusuf pada perjanjian lama, mempunyai mimpi-mimpi yang diizinkan oleh Allah. Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Tuhan Yesus mengingatkan bahwa dari Yusuf pada perjanjian lama pun, yang ini Tuhan Yesus mengingatkan tentang kisah di mana Yusuf bermimpi, di mana gandum itu 11 gandum mengelilingi dia dan menyembah dia, tunduk kepada dia. Dan itu yang Tuhan Yesus mengingatkan untuk kita semua. Bahwa begitu pun mengingatkan bagi Yusuf pada perjanjian lama itu, yaitu jangan takut. Allah menyertai, ada rencana yang indah. Saat ini belum mengerti, tetapi dinyatakan bahwa apa yang Allah sediakan adalah baik, adalah yang terbaik dan yang terindah. Itu yang Tuhan Yesus mengingatkan untuk kita semua. Sebab anak, dan di sini pun jikalau dilihat, tidak dikatakan malaikat Tuhan itu tidak mengatakan anakmu. Anakmu yang ada di dalam kandungannya itu, anakmu itu engkau akan tidak. Dia mengatakan, malaikat Tuhan itu mengatakan anak yang di dalam kandungannya, anak laki-laki itu. Karena anak itu adalah anak Allah, anak tunggal Allah saja. Itu yang Tuhan Yesus mengingatkan untuk kita semua. Dia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Dan itu yang Tuhan Yesus ingatkan untuk kita semua. Begitupun yang terjadi pada perjanjian lama. Tuhan mengingatkan terus-menerus tentang kisah Yusuf, yaitu di mana dia menderita. Tetapi di situ terjadilah Allah menyertai dia di dalam perjalanannya, sekalipun dia ada mengalami penderitaan, tetapi Allah menyertai dia. Maka pada akhirnya dia mendapat apa yang Allah janjikan, yang sudah Allah siapkan. Itu mengapa Tuhan Yesus mengingatkan untuk kita semua bahwa Allah menyertai kita saat ini, ya memang benar. Tetapi jikalau kita melakukan apa yang Allah mau, sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya, tapi tidak bersetubuh dengan dia sampai ia melahirkan anaknya laki-laki, dan Yusuf menamakan dia Yesus. Begitulah terjadi kelahiran Yesus Kristus. Itu pun mempunyai ajaran yang Tuhan Yesus mau mengingatkan untuk kita semua. Kepentingan lahirnya juru selamat ke dalam dunia yang akan menebus dosa-dosa manusia, bukan dengan cara yang di mata manusia adalah terhormat, diangkat-angkat oleh manusia, tetapi di mata manusia adalah cara yang memalukan. Itu yang Tuhan Yesus mengingatkan untuk kita semua. Tapi dengan itu pun Tuhan Yesus rela mati bagi kita, berkorban untuk kita menebus dosa-dosa kita. Dan Tuhan Yesus mengingatkan untuk kita semua. Setelah itu pada perikop selanjutnya, orang-orang Majus dari timur. Sesudah Yesus dilahirkan di Betlehem di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes,
Datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem dan bertanya-tanya, di manakah dia raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia. Dan Tuhan Yesus mengingatkan untuk kita semua, dari mana datanya orang-orang Majus ini? Dari timur memang, tetapi bagaimana mereka tahu bahwa telah lahirnya Tuhan Yesus Kristus, sedangkan di dalam kitab Lukas yang Allah Bapa izinkan dinyatakan, yaitu Tuhan Yesus lahir di dalam bekas kandang, di dalam bahkan bekas tempat makanan hewan. Itu yang Tuhan Yesus mengingatkan untuk kita semua. Bagaimana cara mereka tahu di mana ada Tuhan Yesus Kristus ini? Tapi ternyata bintangnya di timur. Bintangnya, bukan bintang di timur, membawa dia bintangnya di timur. Itu yang Tuhan Yesus mengingatkan untuk kita semua. Bintangnya Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus juga menyatakan itu pada Wahyu ayat-ayat paling terakhir. Akulah Yesus Kristus, bintang timur yang gilang gemilang, yaitu yang akan membawa orang-orang kepada Allah Bapa di surga, menuntun mereka di dalam kebenaran firman-Nya. Itu yang Tuhan Yesus mau mengingatkan untuk kita masing-masing. Apakah benar kita sudah mengikuti kebenaran terangnya Tuhan Yesus untuk membawa kita menyembah Allah Bapa dengan benar di dalam Dia? Itu yang Tuhan Yesus ingatkan untuk kita semua. Setelah itu ketika Raja Herodes mendengar hal itu, terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem. Itu yang Tuhan Yesus mengingatkan untuk kita semua. Herodes, seorang raja, mendengar seorang bayi yang dikatakan oleh orang-orang Majus ini, bahkan dari timur, mengatakan bahwa raja orang Yahudi. Dia terkejut karena dia tidak pernah mendengarkan hal itu sebelumnya. Maka dikumpulkannya semua imam kepala dan ahli Taurat bangsa Yahudi, lalu dimintanya keterangan dari mereka di mana Mesias akan dilahirkan. Mereka berkata kepadanya, di Betlehem di tanah Yudea, karena demikianlah ada tertulis di dalam kitab Nabi. Dan engkau Betlehem tanah Yehuda, engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda, karena daripada mula akan bangkit seorang pemimpin yang akan menggembalakan umatku Israel. Dari kisah Raja Herodes ini saja pun yang Tuhan Yesus mengingatkan, jelas dia tidak membaca firman Tuhan, jelas dia tidak mengetahui tentang firman Tuhan, karena dia harus menanyakan dulu ke imam kepala, bahkan semua imam kepala, karena dia berpikir bahwa satu saja tidak akan meyakinkannya. Semua imam kepala, bahkan semua ahli Taurat bangsa Yahudi, mana keterangannya di mana? Dan Yesus mengingatkan, berarti dia tidak pernah baca firman, berarti dia tidak pernah tahu firman. Dia tidak tahu firman, maka dia tidak tahu cara melakukan firman, yaitu bersyukur bahwa ternyata pemimpin itu yang akan menggembalakan umat Israel itu telah tiba, menggembalakan menuju keselamatan. Lalu dengan diam-diam Herodes memanggil orang-orang Majus itu. Kenapa dengan diam-diam? Karena dia takut. Dia takut bahwa kekuasaannya, kemuliaan yang adalah miliknya pada saat itu akan diambil. Herodes memanggil orang-orang Majus itu dan dengan teliti bertanya kepada mereka bila mana bintang itu nampak. Dari ayat 7 ini mengingatkan juga yang di dalam firman Tuhan, yang di dalam surat yang Paulus kirimkan kepada Timotius, tentang orang-orang yang tidak melakukan kebenaran. Dan di situ yang Paulus katakan di dalam tuntunan Roh Kudus, yaitu yang walaupun selalu mau tahu tentang kebenaran tetapi tidak akan mengenalnya. Itu yang Tuhan Yesus mau mengingatkan untuk kita semua. Selalu mau tahu tetapi mengenal tidak. Mengenal berarti melakukan. Itu yang Tuhan Yesus mengingatkan untuk kita semua. Maka terjadilah di ayat 8, kemudian ia menyuruh mereka ke Betlehem. Katanya, pergi dan selidikilah dengan seksama hal-hal mengenai anak itu, dan segera sesudah kamu menemukan dia, kabarkanlah kepadaku supaya aku pun datang menyembah dia. Kita tahu ini bohong, ini tipu dayanya Herodes. Dia mau menyingkirkan Tuhan Yesus, bukan untuk menyembah dia, mau untuk berbohong, akan mau untuk menipu. Saat dinyatakan tentang kebenaran, mereka menipu, mereka menyamarkan kebenaran yang mereka perbuat. Itu yang Tuhan Yesus mengingatkan untuk kita semua.
kebenarannya, apa yang mereka perbuat, apa yang mereka perkatakan, apa yang mereka pikirkan. Itu yang Tuhan Yesus ingatkan untuk kita semua. Setelah mendengar kata-kata raja itu, berangkatlah mereka. Karena mereka tahu, sama halnya seperti kisah tadi Gehazi dengan Naaman, yaitu Naaman tahu bahwa dilakukan untuk hal yang baik, dilakukan untuk Allah yang telah menyembuhkan dia. Setelah mendengar kata-kata raja itu, berangkatlah mereka, dan lihatlah bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka hingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. Tidak disebutkan di mana, itu dilengkapkan di dalam Lukas. Dan itu yang Yesus ingatkan untuk kita semua, saling melengkapi di dalam Tuhan. Ketika mereka melihat bintang itu saja pun yang menuntun mereka sampai ke Tuhan Yesus, membuat mereka sangat bersuka cita. Karena mereka tahu, mereka datang di mana juru selamat manusia berada. Itu yang Yesus mengingatkan kita semua. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Kisah ini diketahui oleh banyak sekali orang, tetapi yang Tuhan Yesus mau mengingatkan untuk kita semua, yaitu tulus. Pada awalnya tulus, karena orang-orang Majus ini mereka mau, mereka sangat bersuka cita saat mau pergi di mana juru selamat mereka berada, lahir di situ. Itu yang Tuhan Yesus mengingatkan untuk kita semua. Jangan sampai bermain-main. Itu yang Tuhan ingatkan untuk kita. Jangan sampai, karena Tuhan melihat segala sesuatu, jangan sampai bahwa berpikir tidak ada yang melihatnya. Tetapi ingat, Tuhan melihat apa yang kita perbuat, dan malaikat sangat-sangat akan mencatatnya. Itu yang Tuhan Yesus mau mengingatkan untuk kita semua, yaitu orang-orang Majus ini. Mereka mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur, menjadi persembahan mereka. Tetapi itu mereka persembahkan bukan hanya dari perbuatan itu saja, tetapi dari hati mereka. Itu yang Tuhan Yesus mengingatkan untuk kita semua. Dari awalnya sudah terlihat hati mereka tulus, hati mereka mau taat, yaitu mereka mau mengikuti bintang timur itu. Maka terjadilah nyata dari perbuatan mereka. Mereka benar-benar mempersembahkan yang terbaik. Padahal Tuhan Yesus lahir di dalam bekas kandang. Untuk apa orang-orang Majus ini datang dan mempersembahkan hal-hal seperti ini? Tapi itulah, mereka tahu apa yang tidak manusia yang hidup dalam kedagingan tahu, yaitu yang lahir pada saat itu ke dalam dunia adalah juru selamat dunia. Dan karena diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes, maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Ini pun mengingatkan kembali pada Gehazi, yaitu bujangnya, pelayannya Elisa, dan dimana di situ dia berbohong meminta lebih daripada yang seharusnya, yang merugikan. Karena Elisa mengatakan tidak, merugikan karena mengikuti kedagingan. Dan itu Elisa pulang memang dengan emas-emas itu, tetapi dia tidak selamat. Sama halnya seperti Herodes. Dia menunggu kabar baik, di mana supaya dia bisa menyingkirkan apapun itu yang disebut pemimpin, raja yang sudah dinubuatkan oleh nabi-nabi, firman Allah dari zaman dulu, yaitu raja di atas segala raja akan datang untuk menyelamatkan umat yang dipilihnya. Itu yang Tuhan Yesus mengingatkan untuk kita semua. Tetapi Naaman yang sudah sembuh, dia pulang dan damai sejahtera, dia pulang dengan semakin memuliakan Allah. Itulah seperti orang-orang Majus ini. Mereka datang dengan ketulusan, mereka datang dengan ketaatan, maka mereka pulang dengan damai sejahtera, dengan jawaban yang mereka butuhkan, yang mereka puas dengan itu, yaitu juru selamat mereka. Itu yang Yesus ingatkan kepada semua. Perikop selanjutnya, penyingkiran ke Mesir. Setelah orang-orang Majus itu berangkat, nampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf dalam mimpi dan berkata, bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya, larilah ke Mesir dan tinggallah di sana sampai aku berfirman kepadamu. Karena Herodes akan mencari anak itu. Itu yang Tuhan ingatkan, bukan anakmu. Di sini tidak disebut mereka Herodes akan
mengejar, akan mencari anakmu untuk membunuh dia. Tidak. Anak itu, anak tunggal Allah itu. Itu yang Tuhan Yesus ingatkan untuk kita semua, serta itu yang Tuhan Yesus ingatkan untuk membunuh dia. Maka Yusuf pun bangunlah, diambilnya anak itu serta ibunya malam itu juga, tidak pakai tunda, lalu menyingkir ke Mesir dan tinggal di sana hingga Herodes mati. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan oleh Nabi, dari Mesir kupanggil anakku. Itu sudah sangat jelas. Secara harfiah iya, tetapi yang Tuhan Yesus mau mengingatkan pun dari ini. Mesir seperti yang Tuhan Yesus sudah artikan untuk kita, yaitu keinginan masing-masing orang yang adalah anak-anak Allah, dipanggil dari kedagingan mereka, dipanggil dari keinginan mereka sendiri, yaitu dipanggil dari mereka yang dulunya melakukan apa yang mereka mau. Itu yang Tuhan Yesus inginkan, itu yang Tuhan Yesus ingatkan. Jangan sampai bermain-main maka tanggung jawab di hadapan Tuhan. Itu yang Tuhan Yesus ingatkan untuk kita semua. Karena yang dipanggil dari Mesir itu adalah anak-anak Allah. Maka yang tidak dipanggil berarti masih ada di Mesir, berarti masih terperangkap di dalam melakukan keinginan sendiri, berpikir bahwa bermain-main saja, melakukan saja yang dimau oleh diri sendiri. Itu yang Tuhan Yesus mau mengingatkan untuk kita semua. Dan itu tidak boleh untuk dilakukan. Seperti contoh yang Tuhan mengingatkan pun, yang juga Paulus jelaskan pada 1 Korintus. Dia punya surat pertama kepada jemaat di Korintus pasal 10 dan di situ pun itu yang Tuhan Yesus mengingatkan untuk kita semua, bahwa di situ pun mengingatkan bagi kita bahwa yang Tuhan mau adalah kita melakukan apa yang Tuhan mau. Karena sungguh terlalu sangat manusia mengikuti keinginan mereka masing-masing. Mereka melakukan apa yang mereka mau. Itu mengapa jauhilah penyembahan berhala, jauhi pencobaan-pencobaan itu. Jangan bersungguh-sungguh, jangan mencobai Tuhan. Itu yang Tuhan Yesus mengingatkan untuk kita semua. Jangan sekali-kali mengikuti keinginan sendiri. Itu tertulis bukan hanya di situ saja, tetapi bahkan tertulis di semua firman. Mengingatkan jangan ikut mau sendiri, karena pada akhirnya pasti sengsara, pada akhirnya pasti tidak selamat, pada akhirnya pasti rugi sendiri. Itu yang Tuhan Yesus mengingatkan untuk kita semua. Lalu perikop berikutnya, terjadilah pembunuhan anak-anak di Bethlehem. Ketika Herodes tahu bahwa ia telah diperdayakan oleh orang-orang Majus itu, ia sangat marah. Lalu ia menyuruh membunuh semua anak di Bethlehem dan sekitarnya, yaitu anak-anak yang berumur 2 tahun ke bawah, sesuai dengan waktu yang dapat diketahuinya dari orang-orang Majus itu. Dengan demikian genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yeremia. Terdengarlah suara di Rama, tangis dan ratap yang amat sedih. Rahel menangisi anak-anaknya dan ia tidak mau dihibur, sebab mereka tidak ada lagi. Jadi itu yang Tuhan Yesus mengingatkan untuk kita semua. Di ayat 16 sampai pada ayat 18 ini Tuhan Yesus mengingatkan, jangan sampai kita berbuat dosa. Karena jikalau kita berbuat dosa dan membuat orang lain berdosa, kita makin tanggung dosanya. Itu yang Tuhan Yesus mengingatkan yang paling pertama. Tetapi juga Tuhan mau mengingatkan untuk kita, lebih baik mengikuti apa yang Tuhan mau. Mengikuti yang Tuhan mau sekalipun itu berlawanan dengan yang kita mau, dengan yang kita pikir benar. Tetapi itu membuat kita menjauhi dari malapetaka yang akan datang. Sekalipun akan datang, tetapi kita tidak akan mendapatkannya seburuk yang ditetapkan malapetaka itu. Itu yang Tuhan Yesus mau mengingatkan untuk kita semua lewat firman pada hari ini, yaitu mengingatkan bagi kita tentang Tuhan Yesus. Dari paling awal Tuhan Yesus mengingatkan untuk kita bahwa segala rancangan kehidupan kita ada di dalam tangan Allah Bapa di surga. Dan rancangan itu kita melewatinya, kita melaluinya dengan melakukan seperti teladan yang Tuhan Yesus Kristus berikan. Itu yang Tuhan Yesus mau mengingatkan untuk kita semua, yaitu mengikuti teladannya Tuhan Yesus Kristus. Itu yang Tuhan Yesus mengingatkan untuk kita semua, ajaran-ajarannya.
Itu yang Tuhan Yesus mengingatkan untuk kita semua lewat firman pada hari ini. Kiranya firman pada hari ini menjadi berkat untuk kita masing-masing, mengingatkan untuk kita bahwa hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita bisa diselamatkan. Ingat, jikalau tidak mempunyai hubungan dekat dengan Tuhan Yesus, yaitu menyenangkan hati Tuhan Yesus, maka tidak akan selamat, akan binasa. Apalagi bermain-main terus-menerus. Saat sudah dilarang untuk bermain-main, terus-menerus mau memegang hal yang membuat bermain-main. Itu yang Tuhan Yesus mengingatkan, terus mau mengorek-ngorek apa yang sudah Tuhan larang. Itu yang Tuhan Yesus mengingatkan untuk kita semua, agar kita menjadi seperti yang Tuhan mau. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita sampai waktu Tuhan Yesus datang kembali ke dunia. Amin.